Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jonny Lindung dalam channel di sini di Dapur Curhat ya, khusus untuk official SMP Wijaya Putra dan Sekolah Wijaya Putra. Baik, untuk kali ini agak spesial ya, spesial banget karena ini yang ditunggu-tunggu dari tahun berapa ya? Kita nunggunya dari Tahun Masehi. iya, tahun Masehi ya, tahun yang lalu ya. Nah, di sini sudah gabung dengan kita dari pakar psikologi. Ya. Selamat siang, Ibu. Ya, selamat siang. Kenapa nggak saya sebutkan nama? Biar orangnya kenalan sendiri, guys. Oke, ya. Selamat Gimana? siang Pak Jo. Oh, loh, ya kan nyebutkan nyebut nama saya ya. Oh, iya. Oke, Bu, tos dulu Bu. Ini salamnya Oke, dari oke, Dapur oke. Curhat gini Bu. Oh Oke. iya, Dapur Baik, Curhat, monggo Dapur dikenalkan dulu, Ibu. Baik, terima kasih. Ya, perkenalkan saya Aironi Zuraida, SPSI MPSI Psikolog. Jadi memang saya koordinator psikolog di Gria Psikologi Universitas Gria Wijaya Putra. Psikologi. Iya, benar. Saya sebagai Gria koordinator Psikologi itu sana. apa? Gria Psikologi itu lembaga atau biro psikologi Oh. yang ada di Universitas Wijaya Putra. Oh, di Wijaya Putra. Iya benar. Jadi memang ada lembaga psikologi dan kebetulan di dalamnya itu memang psikolog-psikolog yang terjun langsung. Oh, gitu ya. Iya. Itu apa aja, Bu? Programnya itu kok? Programnya atau layanannya gitu. Layanannya, sorry, iya. layanannya. Jadi layanannya biasanya kalau untuk sekolah ada konseling sekolah untuk kesiswaan, kemudian ada juga psikotes untuk minat bakat. Oh, iya, iya, Biasanya yang kita kemarin gitu. ya, betul, Iya, betul, yang betul. pernah dengan SMP Wijaya Putra. Betul, betul. Kemudian kita juga layanan konseling untuk keluarga, layanan konseling industri organisasi. Jadi mahasiswa juga kita tampung apabila ada kesusahan di Banyak bidang. ya? Iya, seperti itu juga konseling keluarga dan juga konseling pribadi. Termasuk tes. Termasuk di dalamnya tes misalkan Ngemeng-ngemeng. Wah, ini ngemeng-ngemeng masalah tes ini, Bu. Oke. Saya kan kemarin dari SMP Wijaya Putra itu kan pernah mengikuti tes yang dilaksanakan di Gria Psikologi juga kayaknya. Iya, iya. Nah, tes itu apa ya tesnya ya? Kalau sih kita ngomong sih tes IQ sih gitu Iya, aja tes bilang. IQ, Benar tesnya dan apa juga itu, Bu? Jadi itu adalah tes minat bakat Pak, untuk melihat minat bakat atau potensi anak ketika dia masuk di sekolah atau Oke. ketika mulai naik misalkan untuk mengambil jurusan atau baru masuk di sebuah sekolah untuk melihat minatnya di mana sehingga bisa membantu guru untuk mempermudah proses pembelajaran. Sebenarnya itu tujuannya. Iya. Yang dites itu hanya bakat minat terus apa lagi? Jadi intelijensi, minatnya. Intelijensi itu? Ya kapasitas intelektual seseorang. Oh, gitu, geng, untuk geng, melihat dia sejauh mana. Jadi masuknya itu di kategori apa? Apakah Bukan dia berarti rata-rata, anak gitu. pintar atau nggak pintar ya? Tidak. Jadi kita tidak. Maksudnya tujuan tes di sekolah itu sebenarnya apa sih, Pak? Apakah untuk melihat IQ anak saya lebih bagus dari IQ-mu itu sebenarnya kan bukan. Nah, itu Tapi yang sering terjadi loh, Nah Bu. itu padahal sebenarnya intelijensi adanya tes intelektual itu untuk melihat sebenarnya potensinya anak ini sejauh mana sehingga nanti bisa mempermudah proses guru ataupun sekolah untuk dalam pembelajaran. Berarti Misalkan belum tentu kalau nilainya tinggi itu anaknya pasti cerdas, pasti pintar, belum tentu. ya kita lihat juga ya. Jadi kadang itu kalau misalkan dia IQ-nya tinggi ya biasa. Kemungkinan cerdasnya tinggi. Kemungkinan memang seperti itu. Ya. Kalau memang hasilnya itu ya kurang atau sangat di bawah rata-rata itu juga kita lihat apakah tadi proses tesnya itu memang sudah optimal, anaknya kondisinya sudah baik. Jadi untuk melihat apakah memang potensinya sudah dioptimalkan ketika dia melakukan psikotes. Itu kalau Seperti ngomong tinggi rendah itu ada kriterianya kah? kalau tes intelijensi atau kalau intelijensi ya ada range-nya Pak, namanya kan range intelektualnya. Ya, jadi ada defektif itu biasanya di bawah 70 angkanya. Ya, Kemudian defektif. Defektif itu biasanya 70 ke bawah. Jadi angkanya kurang dari 70. Defektif itu apa, Bu? Jadi defektif ini memang biasanya perlu penanganan khusus Pak. Jadi kalau bahasa lainnya itu biasanya disebut, kalau umumnya ya itu bisa disebut retardasi mental. Jadi memang Gak umum Bu retardasi mental. Pada umumnya keterbelakangkan mental gitu. seperti itu Pak. Sehingga Ya, ya. perlu pendampingan, penanganan khusus. Nah, ini dibagi dua Pak kalau defektif ini. Jadi kalau dia angkanya di bawah 50 itu berarti masuk di kategori berat. Oh, defektif penanganan khusus yang memang benar-benar khusus benar, ya. Iya. Kalau di atas 70
itu kalau di atas 50 sampai 70 itu berarti masih ringan. Jadi masih defektif ya, biasa gitu ya. keterbelakangan mentalnya masih ringan. Biasa, oke, sehingga ringan. masih bisa didampingi Sampai khusus 70. gitu. Sampai 70. 70 ke atas? 70 ke atas sampai 79 itu masuk ke borderline. Borderline. Iya, kalau borderline ini dia bahasanya itu jadi slow gitu. Kalau belajar membutuhkan waktu. Oh. Sebenarnya bisa tapi membutuhkan waktu untuk Tapi bisa bukan lambat nangkap. belajar itu bukan. Yang kita kenal selama ini lambat belajar itu anak dikasih tahu ini ngomong, siapa namamu?" tapi jawabnya nanti 5 detik ke depan gitu. Enggak. Oke. Bukan Jadi gitu. dia itu bisa diajari Pak, cuman memang membutuhkan pendampingan atau membutuhkan waktu untuk paham gitu. Tapi bisa nyambung, Bisa nyambung juga. cuman lebih lambat daripada rekan-rekannya lain yang di atasnya itu. Benar, iya. Oke. Itu sampai 79. Ada borderline, ada defektif. Ada Defektif ya paling bawah ya? Iya, paling bawah. Defektif, borderline, terus bawah rata-rata. bawah rata-rata. Jadi rata-rata tapi di bawah. Itu nomor 80 sampai 80 sampai 89. Itu normal Bu ya? Ya masih rata-rata tapi memang dia butuh usaha. Oh, lebih rata-rata lagi. tapi dibagi ya, oh ya. Di bawah bagian Bawah, bawah bagian gitu. bawah, oke. Bahasanya. Apa mau? Defektif, Defektif, borderline, bawah rata-rata, terus kemudian rata-rata. Rata-rata iki 90 sampai 100. 100. Oh, iki wis normal istilahnya, Ya, rata-rata. normal. Terus ada Rata-rata atas. Jadi rata-rata di bagian atas 101 sampai 110. rata-rata bagian atas. Oke, Iya. oke. Di atas rata-rata 111. Tuh, rata-rata atas sama di atas rata-rata. Superior. Oh, superior. Iya, bahasanya superior maksudnya. Superior itu berarti di atas 120 sampai 139. 120 sampai 139. Aduh. Cerdas banget iki. Iya, kalau yang lagi booming kemarin Lala itu ada. Artis Lala kecil, Lalapo. artis anak kecil. Oh, tak kirain Artis yang ada Lalapo kemarin. tinggi-tinggi. Sila IQ-nya 120 Pak, Lala, anak kecil. Ya? Dan memang kelihatan kemampuan verbalnya bagus, kemampuan untuk abstraksinya bagus sampai belepotan, mohon maaf ya Pak. Grogi ini dilihat Pak. Grogi, asik. Iya. Kemampuan abstraksinya bagus kelihatan dari Lala ini ya. Kalau mungkin teman-teman nanti di SMP karena anak-anak muda paham Lala, nah itu IQ-nya kemarin di tes 120. Okay. Memang kelihatan anaknya. Setelah Superman itu Superman apa mau Bu? Superior. Sorry Ada guys. Sangat superior Pak di atasnya. Sangat superior. Biasanya itu bisa disebut dengan gifted Pak. Memang Gifted itu apa ya? Dia memang sudah dipilih gitu ya, diberi anugerah sama Tuhan Yang Maha Esa. Jadi bahasanya biasanya sudah gifted. Dia sudah menjadi pilihan spesial gitu. Oke. Iya. Nah ini biasanya gifted ini memang karena sangat jarangnya, malah kadang orang nggak kok dia ini berbeda dengan yang lain gitu. Oh justru gitu ya? Malah kadang kalau nggak paham malah dikiranya itu malah kurang gitu atau nggak bisa nyambung, padahal karena dia kecepatan berpikirnya berbeda dengan rata-rata seusianya sehingga akan terlihat mungkin berbeda. Gurunya misalkan saya gurunya hanya sampai rata-rata gitu ya. Bener. Tapi siswanya gifted gifted ya. Gifted itu maka saya nganggap aneh nih anak. Iya benar, kadang biasanya seperti itu. Nah ini yang memang sekarang lagi booming diperbincangkan dan juga di Indonesia mulai. Tapi kan ada juga begini, anaknya ini ya dalam tanda kutip cerdas, memang cerdas. Tapi hasil tesnya itu paling bawah. Iya, jadi itu gimana, kalau Bu? dilihat secara biasa gitu kayaknya anaknya pinter gitu ya, Pak. Pinter. Terus kemudian dites kok hasilnya jelek banget. Itu kenapa, nah, itu ada kasus khusus mungkin, Pak. Harus diperhatikan lagi apakah ketika tes itu anaknya itu fit, kemudian apakah ketika dalam menjawab itu serius atau tidak. Kadang namanya anak itu kurang mengerti bahwa ini adalah bisa jadi pada saat mengerjakan kurang serius. Diputus pacar misalnya. Ya, benar, dia lagi galau ya. Galau gitu. Nah, itu juga tapi itu biasanya kasus-kasus khusus. Benar. Perlu digali lebih dalam lagi. Nah, itu kan pihak dari bironya dan juga wali kelas misalkan perlu membicarakan lebih dalam Betul. lagi. Kalau ini saya sepakat. Nah, iya benar. Karena kan
ada beberapa siswa yang notabene anak ini normal Iya, banget, bahkan cerdas di kelasnya, tapi hasil tes menunjukkan di bawah banget. Ternyata pada saat ditelusuri pada waktu tes itu belum sarapan lah, Iya, benar. malamnya itu ya istilahnya Tidurnya kurang tidurnya lah, kurang dan ya. diomeli dulu sama orang tua. Kamu Gitu. besok tes lo ya. Jadi tegang gitu Pak ketika Bisa tes. jadi. Nah iya memang itu. Bisa jadi. Makanya ya sebelum tes memang kita para wali itu perlu memberikan penjelasan sebenarnya ini perlunya untuk apa dan apa yang harus dipersiapkan secara fisik, biasanya harus istirahat dan sebagainya. Dan kadang-kadang orang tua pun juga hasil tes itu jadi patokan utama loh. Nah, padahal sebenarnya ya ada banyak ya yang perlu kita lihat dari potensi anak. Jadi Pak, kalau kita lihat misalkan anak kita kok di bawah rata-rata, gitu ya misalkan. Nah berarti kan dia nggak bisa, ini anak saya nggak bisa apa-apa. Padahal aspek-aspek di dalam intelijensi itu sendiri kan banyak. Nah pastinya ada yang paling tinggi misalkan ketika aspek apa, misalkan ada aspek visual, ada aspek apa kemampuan berhitung, ada aspek figural. Ya, nah misalkan ada aspek verbal. Kalau kita lihat dia di bawah rata-rata, tapi kemampuan verbalnya ini yang paling tinggi nilainya. Kan pasti ada aspek-aspek yang dijelaskan pada psikotes itu. Nah itu bisa ditingkatkan. Misalkan dia dilatih untuk bisa menjadi MC, kan di Jayaputra kan ada. Misalkan diikutkan lomba-lomba gitu. Lomba-lomba atau organisasi kegiatan. yang Ya, berkaitan bener. dengan itu. Nah Bener. itu dia pasti bisa sukses. Jadi kesuksesan seseorang itu sekarang tidak lagi dilihat hanya dari nilai intelijensinya saja, sepakat saya tapi ini. bagaimana dia bisa mengoptimalkan kemampuan dia yang sudah ada ini. Betul. Iya, Nah, jadi ini contohnya juga seperti masukan itu. juga ya untuk teman-teman yang ada di sini dan siapapun yang melihat, barangkali ada orang tua wali murid juga yang melihat bahwasanya itu bukan menjadi satu patokan kesuksesan seseorang. Jadi mungkin pada saat itu kalau nilainya rendah, bisa jadi pada saat mengerjakan tadi kurang fokus atau kesehatannya menurun, terganggu atau lagi galau tadi, ada macam-macam pokoknya faktor ya. Kalau ternyata faktor itu bersih Pak, misalkan, mohon maaf ya, kalau faktor semuanya, itu bersih sudah bagus dan bagus. memang potensinya segitu, misalkan di bawah rata-rata, ya tadi yang dilihat potensi yang paling tinggi apa sih dari semuanya itu yang akhirnya bisa Betul. dioptimalkan. Jadi jangan melulu underestimate dulu ya. Iya, benar, Kalau anak, benar. aduh anak ini kok nggak bisa matematika, kamu besok mau jadi apa? Iya. Jangan dulu, karena ada Banyak aspek, sesuatu aspek yang karena saya yakin kalau Tuhan tuh memberikan anugerah pada semua makhluk orang hidup itu ya, semua ada manusia kelebihannya. ada kelebihan, ada Manusia kekurangan. itu positif itu kalau humanis, secara humanis ya Pak. Iya. Psikologi humanis mengatakan semua manusia itu positif dan kreatif itu Pak. Kreatif, nah, ya. kita bisa menempatkan kekreatifan kita dengan potensi yang ada itu yang perlu. Jadi betul, misalkan betul. verbalnya bagus ya diarahkanlah ke menjadi MC misalkan atau menjadi pidato. Sekarang kan banyak ya. Ya, betul, kayak betul. Kalau misalkan dia bagus di kemampuan kemampuan figuralnya gitu, dia mungkin ke art, ke seni, misalkan dia bisa menjadi desain dan sebagainya gitu. Jadi jangan hanya dilihat nilai yang jeleknya aja ya. Benar, Lihat iya. yang bagus, yang lain pasti paling bagus ya. itu yang mana yang Itu bisa yang dioptimalkan. Oke, Nah, sip. sebenarnya tujuan psikotes untuk itu gitu. Jadi memang tidak memastikan orang akan sukses karena kalau hasil psikotes diabaikan sama aja. Tapi tujuan psikotes adalah untuk melihat atau potret ya, potensi mana yang bisa dikembangkan. Oke. Itu sebenarnya tujuannya. Sehingga hasilnya, apapun hasilnya, kalau memang dalam tesnya anaknya sudah optimal ya Pak, sudah memang fisiknya sudah bagus, kemudian dia sudah konsentrasi dengan bagus. Nah, hasil yang ada ini apa yang bisa dikembangkan. Jadi menjadi potret atau gambaran untuk melihat bagaimana sih bisa dikembangkan gitu. Dan dengan teknik pembelajaran yang seperti apa. Jadi makanya kadang ada juga gaya belajar yang dimasukkan dalam psikotes. Oh iya, saya pernah ada lihat. juga SMP juga kan Ya. biasanya melihat gaya belajar. Gaya belajar juga. Iya, jadi kalau anak ini lebih figuralnya yang bagus, kemudian gaya belajarnya kinestetik, oh berarti anaknya itu lebih mudah belajar dengan Praktek. langsung. Nah, itu kan berarti akan mempermudah proses
proses dia dalam Kan pendidikan. ada kan orang awam mengatakan kalau belajar itu adalah membaca. Iya, padahal Padahal sebenarnya nggak hanya melulu membaca ya, Bu ya. dilihat anaknya itu sukanya di mana gitu kan, ada yang suka membaca, ada yang suka praktek langsung, ada yang suka mendengarkan, Ada yang cuma beda-beda. Jadi ada yang cepet nangkep itu kalau dia baca karena lihat sendiri tulisannya, ada yang cepet nangkep itu kalau dia mendengar akan lebih mudah disimpan dalam memorinya. Ada yang cepet nangkep kalau dia praktek langsung seperti itu. Jadi sebenarnya tidak hanya satu model saja yang bisa dibuat untuk sistem pembelajaran atau untuk meningkatkan kemampuan anak dalam proses belajar itu sendiri dari potensinya. Gitu Berarti sih, Pak. kemarin psikotes itu yang kita tes adalah kecerdasan, Iya. terus sama Minat. Oh ya, minat ini Bu. Belum Minat ya, ini minat ya. belum ke minat ya. Kita belum bahas minat ya. Minat Iya. ini yang diukur apanya ini, Bu? Jadi kalau minat itu sebenarnya kita pahami dulu ya Pak. Kalau minat itu kalau untuk SMP, karena kita audiensnya banyak SMP dan di sini membaca SMP, anak SMP itu mungkin masih dalam proses eksplorasi sebenarnya kan. Coba-coba. Jadi, coba-coba, dan dia juga masih untuk menuju jenjang karir ke depan itu kan masih banyak waktu, sehingga proses eksplorasi. Tapi tidak menutup kemungkinan atau tidak salah juga kalau kita mencoba melihat minatnya dari sekarang gitu kan Pak ya. Oke. Ya. Ya itu makanya Betul, kemarin betul. jadi minat yang diukur kalau kemarin kita lakukan psikotes terutama dengan Wijaya Putra sendiri, itu minat yang kita pakai adalah yang buatan dari Holland. Jadi itu ada minat berkaitan Holland itu toko yang roti. buat. Oh, bukan ya. Ya, itu Hei, bukan. kita bukan Toko- branded ya. toko Tit, ya, sepuluh. tit, Iya, ya. nanti di sensor. Ya dia. Ya, jadi ada toko namanya Holland, yaitu dia mengembangkan tes minat. Jadi kita menggunakan tes itu, tes psikologi minat itu karena banyak modelnya. Nah, dari tes itu kita melihat secara apakah anak ini memiliki minat dalam bidang sosial kah, konvensional kah, kemudian minat dalam bidang artistik kah, kemudian minat dalam bidang entrepreneur kah, gitu ya. Terus kemudian apakah dia memiliki minat pada bidang investigatif. Jadi itu berbeda-beda. Nah, itu ini banyak kayaknya sekali. pengen tahu, tanya-tanya lagi nih. Apa iku mau ya? Bidang apa Apa, dulu kalau ya? artistik Apa? itu Ya, apa? artis itu apa? Iya, benar. Intelijen itu apa? Sosial apa? Realistik Investigatif, iya. investigasi apa? Kayaknya penasaran. Tapi Iya, kita iya. break dulu. Oke, ya boleh, kan? boleh. Kita sambung lagi nanti setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, don't go anywhere, tetap di Dapur Curhat. Dapur curhat, gitu ya Pak ya. Nah, kembali lagi ya dengan saya Jan Hitung di sesi yang kedua ini. Ada kan? Oke, iya, Ya kamu pemain seperti ini biar semangat gitu ya. Iya, semangat. Antara semangat dan kaget. Iya, beda tipis. Beda tipis. Baik. Gimana Pak? Tadi kan kita ngomong terkait intelektual sudah. benar. Ngomong peminatan sudah dijelaskan tadi. Ya, sedikit. Artistik, realistik, investigatif, apa? Konvensional, sosial. Gak apal aku mah ndelok kerpean. Kok ketane apal, ketane cari canggih. Ndelok kerpean iki mah guys. Ya. Tapi kan ada yang nggak tahu apa itu artistik, apa itu konvensional, apa itu investigatif. Bisa dijelaskan satu-satu, Bu. Oke, jadi kalau kita biasanya kalau dalam psikotes itu kan ditambahi tes minat untuk melihat kira-kira minatnya di mana sehingga bisa potensi yang sudah ada bisa diarahkan ke minat itu. Karena kalau ada potensi, minat gak ada agak susah ya Pak ya. Ya. Ada apa kemauannya kurang berarti kan Iya. kalau nggak ada minat. Nah, alangkah baiknya kalau itu diselaraskan ya. Boleh. Jadi minat itu ada macam-macam. Kalau minat misalkan sosial, berarti itu bagaimana individu itu tertarik memang di bidang sosial kaitannya. Jadi biasanya itu organisasi. biasanya itu ya ikut organisasi atau menjadi apa LSM, ikut di LSM, atau psikolog juga bisa masuk ke sosial, guru dan sebagainya, guru BK Yang itu berhubungan bisa dengan banyak orang ya. masyarakat luas gitu, iya. misalkan seperti itu. Psikolog juga Itu bisa sosial. bisa masuk sosial. Terus? Kemudian kalau investigatif Ha-ha. itu bagaimana individu itu menyukai hal-hal yang kaitannya dengan berpikir, proses berpikir daripada aksi langsung. Contohnya? Misalkan psikologi juga bisa, atau hukum. Jadi investigatif Pak. Jadi bagaimana dia memecahkan masalah. Oh, Nah, ya, di bidang hukum, di bidang Kalau kesehatan, Bu, kayak dokter gitu masuk apa itu, Bu? kalau dokter itu biasanya masuknya juga di investigatif juga bisa. Kemudian dia juga masuk di sosial.
Jadi bisa dua-duanya. Oh, bisa dua-duanya ya? Jadi dia tertarik memang di bidang investigatif dan juga sosial, kayak psikolog juga bisa masuk dua-duanya. Kemudian kalau konvensional itu dia menyukai hal-hal yang tertata dengan rapi, misalkan jadi sekretaris, jadi administrasi, staf administrasi gitu. Kemudian ada enterprising, itu dia bagaimana dia bisa menemukan sesuatu hal baru, misalkan dia menjadi entrepreneur atau membangun perusahaan startup, sekarang kan lagi booming ya Pak ya, dagang gitu. Jadi dia menumbuhkan sesuatu atau menghasilkan sesuatu baru. Konvensional itu? Lebih enggak, enterprising. Oh, kalau konvensional tadi yang administratif, sekretaris, kemudian guru ya? perpustakaan. Kalau guru lebih ke sosial Pak. Oh, lebih ke sosial ya? Kalau guru kan dia bagaimana memberikan pengajaran, cuman sekarang di Indonesia itu guru disibukkan dengan administratif. Nah, itu masalahnya. Itu PR juga untuk kita yang mungkin bisa kita bahas nanti ya Pak. Kayaknya PR sebagai dosen ya. Iya, dosen, guru ya itu ya. Ya Padahal sebenarnya sih dia harus fokusnya secara sosial, secara investigatif, tapi sepakat saya. diharuskan untuk juga masuk ke administratif. Nah, itu PR juga untuk kita ya. Kemudian artistik. Nah, itu biasanya musikus kayak Pak Jo ini juga ada minat di bidang artistik gitu ya. Ada. Pemain musik, kemudian pelukis dan sebagainya. Oh, bidang seninya lebih menonjol gitu ya. Iya, jadi dia menyukai hal yang berkaitan dengan seni, itu biasanya memang minatnya itu di artistik tadi. Nah, yang terakhir seni kan macam-macam juga. Iya, macam-macam juga. Penulis itu juga bisa masuk. Oh, jurnalis itu masuk artistik ya? Masuk juga. Jadi bagaimana, dan dia juga investigatif kalau jurnalis Pak. Jadi nggak harus satu ya Pak, maksudnya. Jadi biasanya kan mana yang cenderung tinggi, ada ini sama ini. Nah, itu kan bisa karena gitu memang ya? masuk di bidang itu ya. Karena kan Berarti kemungkinan tiap individu atau tiap orang itu mempunyai kelebihan atau kecenderungan lebih tinggi itu nggak hanya satu ya? Iya, bisa biasanya jadi lebih dari bisa satu. jadi lebih dari satu, atau satu juga bisa, tapi bisa jadi tidak menutup kemungkinan lebih dari satu. Karena kan setiap profesi itu tidak hanya menuntut satu keahlian saja biasanya kan. Ya, betul. Apalagi kayak guru tadi keahliannya double lagi, ada Double apa lagi. tiga. Iya, seperti itu. Kalau guru kesenian berarti ya artistik iya. Ya kan? Kemudian sosial harus iya, kemudian ditambah konvensional di ya Indonesia. iya. Nah, ya itu kan juga PR tersendiri. Nah, itu biasanya memang ada yang menonjol itu lebih dari satu. Nah, yang terakhir yang belum dibahas Pak, realistik. Itu biasanya kayak pertanian, jurusan pertanian, itu masuknya dia karena memiliki minat realistik. Kemudian kayak teknik. Nah, itu yang hal-hal yang berkaitan dengan lapangan. Jadi dia lebih hal-hal yang berkaitan dengan lapangan. Jadi langsung praktek kayak mekanik kayak gitu loh Pak. Saya kira lapangan yang konotasi sebenarnya. Kayak sawah gitu bukan. Yang bukan di dalam kantor maksudnya. Gitu ya. Jadi kayak misalkan jurusan pertanian termasuk atau petani, pilot atau, gitu. Iya. Pilot, masinis, nakoda itu yang realistik. Jadi dia langsung di lapangan, langsung praktek mekanik, terus kemudian gitu ya. teknik, anak-anak teknik itu biasanya cenderung minatnya di kurir. Lu kan enggak di ruangan gitu. Iya, benar. Ya sekarang karena sangat luas profesi itu ya, Pak betul. Ya, kurir juga bisa. Karena kalau bayangkan kalau misalkan dia orang konvensional, orang yang suka di dalam kantor, di depan komputer, kemudian dia harus menjadi kurir misalkan, bingung cari alamat, nanti salah Pak nggak sih? Benar. Karena memang kadang orang itu ada yang lebih suka dalam ruangan, ada yang kalau di luar itu kayaknya apa kok riwah banget sehingga akan membingungkan. Nah, itu kaitannya dengan itu juga. Karena memang ya tiap-tiap orang, tiap manusia punya tadi yang kelebihan dan kelemahan sendiri ya kan Bu ya. Memiliki potensi. Jadi secara psikologi positif itu manusia pasti pada dasarnya itu memiliki potensi, manusia itu pasti baik dan manusia itu pasti kreatif. Betul. Itu, Pak. Jadi sekali lagi mungkin saya tekankan pada yang melihat di channel ini, ya kan, khususnya di Wijaya Putra dan juga mungkin wali murid ya, bahwasanya tiap individu itu unik, punya kelebihan masing-masing. Benar. Jadi jangan sekali-sekali untuk menyalahkan atau menghakimi sesuatu yang kurang. Oh, nilai matematikanya elok berarti kamu bodoh, kamu enggak. Benar. Karena ada satu sisi yang pasti Bisa menonjol. pasti bisa pasti gitu loh. bisa. Jadi enggak melulu kalau nilainya rendah terus itu salah, enggak. Dilihat aspek yang lain gitu kan Bu ya. Iya, benar. Tapi memang rata-rata kalau ngomong tadi yang tes yang intelijensi itu memang kalau saya lihat di SMP Wijaya Putra atau mungkin
lembaga yang lain itu biasanya berapa gitu iya, hasilnya gitu Pak? Iya, ada di level Level rata-rata apa gitu. Iya. Oh iya. Memang seperti itu kah? Iya, kalau kita lihat penelitian di dunia sekarang itu Pak ya, per Oktober 2022 Indonesia ini ada di peringkat 130 dari 199 negara. Dan memang Emang rata-ratanya segitu ya? rata-ratanya itu ya agak di bawah rata-rata memang biasanya. Nah, tapi kan kita tidak boleh menjustifikasi hal itu. Itu Betul. tadi apa gunanya tes intelijensi bukan untuk menjustifikasi anak ini bodoh, anak ini kurang, anak ini nggak bisa berhasil, tapi untuk membuat kita menjadi potret untuk kita apa dari anak ini potensi yang bisa dikembangkan. Keren. Gitu. Kayaknya seperti itu. jadi closing statement nih kayaknya. Ya. Jadi mungkin para wali murid, para anak sendiri. Monggo, closing statementnya yuk, closing statementnya yuk, ayo. Untuk para wali murid SMP Wijaya Putra Betul. khususnya untuk semua murid ketika misalkan ada tes intelijensi itu sebenarnya bukan untuk menjustifikasi kamu kurang bagus atau kamu nggak bisa sukses atau apapun itu, tapi ini adalah membantu proses pendidikan untuk mempotret kira-kira anak-anak ini memiliki potensi di mana. Makanya ada tes minat juga, ada tes intelijensi. Dilihat aspek yang paling bagus di mana dan nanti untuk memudahkan kalian dalam proses pendidikan atau untuk memudahkan kalian menjadi orang yang sukses sesuai dengan minatnya dan potensinya masing-masing. Karena sekali lagi manusia itu memiliki potensi dan manusia itu kreatif. Jadi ada jalan saja untuk menuju Roma gitu Pak ya. Jadi ya pasti ada jalan untuk sukses. Kapasitasnya seperti apa pasti ada jalan untuk sukses. Oke, thank you Bu. Iya. Aduh, kayaknya kalau ngomongin terkait dengan psikologi ini seru banget, nggak ada habisnya, kita bahas sampai 2 bulan pun juga nggak akan ada habisnya, ya kan? Kayaknya ini Bu, satu saat bagaimanapun juga ada perjumpaan, ada perpisahan. Mungkin hanya ini yang bisa saya berikan atau nanti suatu saat saya undang lagi, bersedia nggih? Boleh kita ngobrol banyak. Saya juga tertarik dengan SMP yang ternyata sudah anak-anaknya sudah bisa membuat podcast seperti ini ya. Sudah paham kameranya, take off atau apa itu saya sendiri nggak paham. Keren, saya juga lihat keren. Ini saya salah satu kelebihan. Iya, dan atas izin Tuhan Yang Maha Esa. Nah itu kita bisa ngobrol. Terima kasih guys. Ini perbincangan kita sangat seru dengan Bu Aironi dari Gria Psikologi. Kita akan kembali lagi di podcast selanjutnya di Dapur Curhat dan kita akan ulas apapun nanti yang menarik buat kita. Dari saya cukup sekian. Saya Joni Lindung, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye. Bye. Tos dulu Bu. Tos ya Pak.